Assalamualaikum. Kami di sini dari kelompok 21. Saya sebagai Wahyu Galang Pancasakti dan teman saya Al Hilal. Oke, di sini kita akan menjelaskan pengaruh pendekatan model eliciting activities terhadap kemampuan berpikir kritis matematik siswa. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses membangun untuk membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Untuk memodelkan suatu sistem, maka kita perlu tahu gambaran permasalahan yang ada serta hubungan antara komponen, variabel, dan parameter-parameter sistem. Oke, kita balik kembali. Di sini adalah pendidikan merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik secara formal, non-formal maupun informal. Kami menggunakan data dari SMP Negeri 10 Cimahi. Oke, saya akan lanjutkan dari Saudara Wahyu. Di sini permodelan sistem fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematik siswa masih rendah. Itu menurut dari Ross Effendi. Salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan belajar siswa adalah dari kesalahan guru dalam penyajian ataupun metode pengajarannya. Tidak jarang guru hanya berlama-lama memaparkan materi pembelajaran, tetapi siswa tidak tanggap terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. Ironisnya, banyak guru yang tidak menyadari hal tersebut. Dengan ini, kami menggunakan metode model eliciting activities atau MEAS. Dengan pendekatan MEAS ini didasarkan pada kehidupan nyata siswa dan menyajikan suatu model matematika sebagai sebuah solusi. Karena masih rendahnya kemampuan berpikir kritis matematik siswa di SMP Negeri 10 di Kota Cimahi, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan pendekatan model eliciting activities yang bertujuan untuk menelaah kemampuan berpikir kritis matematik siswa di SMP Negeri 10 di Kota Cimahi. Oke, selanjutnya di sini dengan studi kasus tersebut kami menggunakan metode MEAS. Di sini kita mempunyai kelebihan ataupun kekurangan pada masing-masing metode tersebut. Di sini yang pertama kita mendapatkan poin-poin kelebihan dari metode MEAS. Yang pertama, siswa dapat terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Selanjutnya, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Selanjutnya, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematis. Yang selanjutnya, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri, coba berpikir sendiri ataupun mengeluarkan ide-idenya tersebut. Selanjutnya, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab pertanyaan melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah strategi heuristik dalam model MEAS memudahkan siswa dalam memecahkan masalah matematik. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas kekurangan MEAS, di mana ada poin membuat soal pemecahan masalah yang bermakna bagi siswa bukan merupakan hal yang mudah. Selanjutnya, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon masalah yang diberikan.
Nah, di sini lebih dominannya soal pemecahan masalah, terutama soal yang terlalu sulit untuk dikerjakan terkadang membuat siswa jenuh. Nah, di sini juga kita sering kali ya, karena soal yang terlalu sulit, kadang juga kita buat jenuh. Dan selanjutnya, sebagian siswa bisa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya di sini untuk menguraikan langkah-langkah dalam pelaksanaan metode MIAS, yang pertama ialah pendidik membaca lembar permasalahan yang mengembangkan konteks peserta didik. Yang kedua, peserta didik siap siaga terhadap pertanyaan berdasarkan lembar permasalahan tersebut. Pendidik membacakan permasalahan bersama peserta didik dan memastikan bahwa setiap kelompok mengerti apa yang sedang ditanyakan. Selanjutnya, peserta didik berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan poin terakhir, peserta didik mempresentasikan model matematik mereka setelah membahas dan meninjau ulang solusi. Oke, di sini kita bisa melihat tabelnya. Berdasarkan rekapitulasi mengenai skor pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilihat dari rata-rata untuk kedua kelas tersebut, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemampuan awal berpikir kreatif matematik siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen 8,025 dan nilai rata-rata pada kelas kontrol 7,051. Hasil rata-rata pretest tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematik siswa masih rendah. Hal ini terjadi dikarenakan siswa belum terbiasa mengerjakan soal berpikir kritis matematik. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 10 Cimahi dengan waktu pelaksanaannya 10 kali pertemuan, dan pertemuan digunakan untuk pretest, posttest, dan 8 pertemuan digunakan untuk pembelajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan materi pembelajaran yang telah ditentukan. Kelas eksperimen memperoleh pendekatan MEAS sebagai perlakuan, sedangkan kelas kontrol memperoleh pembelajaran konvensional sebagai perlakuan. Di sini materi yang digunakan adalah materi sistem persamaan linear dua variabel. Setelah dilakukan pretest dan perlakuan, selanjutnya dilakukan posttest. Berdasarkan hasil posttest dan analisis mengenai skor posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, rata-rata posttest berpikir kritis matematik siswa kelas eksperimen adalah 17,65 dan rata-rata posttest berpikir kritis matematik siswa kelas kontrol adalah 16,03. Selanjutnya, dilakukan analisis data posttest untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis matematik siswa SMP Negeri di Kota Cimahi antara yang pembelajaran menggunakan pendekatan MEAS lebih baik secara signifikan daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional dengan bantuan software Minitab 14. Oke, di sini kita bisa melihatnya. Jika dilihat dari rata-rata untuk kedua kelas tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan. Kemampuan akhir berpikir kritis matematik siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, hasil dari analisis yang terlihat pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai signifikasinya 0,0281, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematik siswa SMP di Negeri Kota Cimahi antara yang pembelajaran menggunakan pendekatan MEAS lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga hipotesis telah terjawab. Dari masalah ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan kemandirian belajar terhadap kemampuan penalaran matematik siswa
sehingga kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa sebesar 46,6% dan 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kemandirian belajar. Oleh karena itu, melihat kesimpulan yang didapat perlu meningkatkan kemandirian belajar siswa agar siswa dapat lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajarnya. Oke, demikianlah presentasi kami ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penjelasan materi kami. Oh iya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada yang salah-salah, mohon dibenarkan ya. Terima kasih.